Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman jamaah Masjid Al-Latif yang Allah muliakan, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillah kembali berjumpa di hari Selasa ini, melanjutkan kajian kita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini kajian Nabi Musa ini pertemuan ketiga ya. Ada yang masih ingat? Siapa yang hadir 2 minggu yang lalu? Wah, ini jamaah tetap ya. Dari akhwat 3-4. Oke, nggak apa-apa. Di minggu lalu itu kita bahas tentang Nabi Musa. Ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan pertama ketika Nabi Musa lahir sampai dia beranjak dewasa dan menikah. Pertemuan kedua setelah dia menikah sampai momen ketika Nabi Musa mau ketemu sama Allah. Pertemuan ketiga itu kisah Nabi Musa diskusi atau dialog dengan Allah sebagai persiapan Nabi Musa sebelum menjalankan tugas yang sangat berat. Apa tugas yang sangat berat Nabi Musa? Pergi kepada Firaun untuk mendakwahi Firaun. Jadi kisah ini kita ulang, dan ulama juga mengatakan kenapa kisah paling banyak dalam Quran kisah Nabi Musa. Paling banyak, lebih banyak daripada kisah Nabi Ibrahim sendiri, yang mana kakeknya Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak dari kisah Nabi Adam, yang mana manusia pertama. Kalau lebih banyak dari kisah Nabi Muhammad sudah pasti, karena Quran diturunkan untuk panduan bagi Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin kisah diri sendiri ada di dalam Quran. Kalau kita pengen tahu kisah Nabi Muhammad, kita membacanya hadis, sirah, itu komplit 100% kisah Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lihat dalam Quran, itu cukup banyak, kisah Nabi Musa itu sangat banyak sekali. Dan kisah Nabi Musa itu, nama Musa alaihissalam, itu nama yang paling sering disebut dalam Quran. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa alasannya karena pelajaran yang ada dalam kisah Nabi Musa itu pelajaran yang bisa digunakan di peradaban manapun. Kisah yang dilewati Nabi Musa itu kisah yang inspirasinya bisa digunakan oleh siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang berkuasa, mau orang tidak berkuasa. Dan itu bisa dipelajari oleh siapapun dan bisa dijalankan oleh siapapun di zaman yang bagaimanapun. Kita mungkin tidak akan hidup di zaman Firaun, teman-teman. Mau seburuk apapun pemerintah hari ini, dia tidak akan seperti Firaun. Udah selesai itu. Karena Firaun itu contoh yang sangat buruk, sangat jahat. Bukan saja buruk dan jahat ya, Firaun itu juga jenius luar biasa dalam hal pemerintahan, kepemimpinan. Yang kayak gitu udah gak ada. Tapi kita akan bertemu dengan Firaun, atau kita sendiri bisa jadi menjadi kayak Firaun dalam persentase tertentu ketika kita berkuasa. Kayak itu kalau kita orang yang punya kuasa, belajarlah dari kisah Musa, pelajari kisah Firaun. Jangan kayak gitu. Kalau kita orang tidak berkuasa dan merasa, oh saya dilahirkan dari orang tua yang tidak lulus SD, saya merasa second class citizen, rakyat kelas 2, rakyat kelas 3 di Indonesia, kemanapun saya pergi nggak dihargai. Saya masuk ke mall, bahkan brosur-brosur motor tuh nggak mau ngasih ke saya itu. Saya dulu waktu bujang kayak gitu teman. Terus saya bujang tuh saya masuk ke mall, yang jualan motor pun nggak mau, jualan mobil tuh nggak mau ngasih brosurnya ke saya. Sampai saya datang minta brosurnya, karena tampang saya susah sekali kayaknya. Sampai setelah saya menikah. Jadi kalau kita ada gandengan kelihatan lebih kaya tuh. Kalau udah saya sama dia sama istri tuh datang apartemen dikasih, sama aja kondisi duit saya dengan sebelumnya sama aja sebenarnya. Cuman lebih keren aja kelihatan. Nah, sebagian kita merasa kita nggak punya terlahir dari keluarga yang mungkin kurang beruntung, tidak seperti orang yang kita lihat di sosial media, tidak seperti Instagram selebriti atau
influencer dan sebagainya. Kita baca kisah Nabi Musa itu kisah orang yang lahir dan ibunya terpaksa membuang dia. Kisah Nabi Musa itu kisah orang yang lahir dan ibunya mencintai dia, ibunya terpaksa membuang dia. Jadi kita bisa melihat kisah Nabi Musa ini dalam banyak perspektif, teman-teman. Dan dari perspektif manapun kita lihat itu ada pelajaran penting di situ. Dan kisah Nabi Musa itu kisah tentang seorang bayi yang terpaksa dibuang oleh ibunya, dilarung oleh ibunya ke sungai. Itu untuk nantinya bayi itu yang menaklukkan kekuasaan Firaun yang sangat kuat. Jadi ini juga kalau kita hari ini anak-anak muda melihat negara kita rusak, apa yang kita bisa lakukan? Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan anggota DPR, bukan anggota DPR. Bisa loh kita ngapa-ngapain. Ada pelajaran dari kisah Nabi Musa yang itu mengubah Mesir. Dan ada juga pelajaran dari kisah itu yang kita bisa ambil untuk hidup kita. Mungkin ada kebaikan dalam perubahan di Indonesia ini. Karena kita punya banyak kesamaan dengan Nabi Musa. Sama-sama anak muda. Kisah Nabi Musa kan kisah masih muda nih kisahnya. Sama-sama dalam kalau ini nggak sama sih. Nabi Musa berada dalam rezim yang sangat jahat. Kalau kita ada yang jahat pemerintahnya, ada yang baik juga. Nabi Musa juga di pemerintahan Firaun itu ada yang baik juga pada Nabi Musa. Saya ingat yang baik pada Nabi Musa siapa? Habis Musa mukul orang, orangnya mati. Ada orang rajulun min aqsal Madinah, ada orang dari jauh dari kota, itu maksudnya dari istana datang bisikin, Musa, orang-orang di istana, para pembesar itu mau membunuh kamu. Sebaiknya kamu keluar dari Mesir. Ternyata pemerintahan seburuk apapun masih ada orang-orang beriman dalam situ. Mau seburuk pemerintah Firaun sekalipun, masih ada yang baik di situ. Jadi ada banyak kesamaan dengan kisah siapapun dimanapun. Karena itu kisah ini paling sering diulang supaya inspirasinya kita bisa ambil. Nah di pertemuan ini teman-teman kita melanjutkan pembahasan minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Kita bahasnya surat apa ya? Surat Thaha ya. Teman-teman kalau ada Quran silahkan buka surat Thaha, itu surat ke 20 setelah surat Maryam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sadaqallahul azim. Kita kembali, saya ulas sedikit teman-teman supaya antum masih ingat. Ada yang mau murajaahnya nggak di YouTube? Saya nggak yakin sih. Tapi ada nggak? Siapa tahu ada? Nggak ada ya, betul. Keyakinan saya sudah kuduga. Ini kisah Nabi Musa di ayat ke-11 surat Thaha. Nabi Musa itu terakhir sebulan yang lalu kita bicara tentang ini previously in story of Musa. 1 bulan lalu kita bicara kisah Nabi Musa yang akhirnya beliau berhenti di Madian dan dapat jodoh di sana, menikah di situ. Menikah di situ ditawarkan oleh bapaknya oleh bapak mertuanya bekerja di sana 8 tahun atau kalau mau 10 tahun. Artinya asumsi kita adalah Nabi Musa sudah 10 tahun tinggal di Madian, menjadi seorang ayah atau seorang suami. Kemudian pertemuan kedua, kita membahas tentang Nabi Musa, bagaimana tugas Nabi Musa dengan istrinya dan anak-anaknya. Ketika dia di perjalanan menuju Mesir, kelihatan cahaya di atas bukit atau api di atas bukit. Kata Nabi Musa kepada keluarganya, tunggu di sini biar saya urus ke sana. Siapa tahu ada petunjuk, ada guidance yang bisa kita bawa. Nah ini Nabi Musa meninggalkan keluarganya, Nabi Musa berangkat ke atas itu. Sampai di atas itu, di atas bukit, ada yang tahu nama bukitnya? Bukit Tua, dari kata Tawa Yatwi. Ada yang mengatakan ini bahasa Arab, ada yang mengatakan ini bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab artinya lipatan, Tawa itu lipat. Jadi di bukit itu seolah kejadian itu, di bukit itu semesta ini terlipat itu. Langit terlipat ke bukit itu, bumi terlipat juga aja. Jadi Allah bertemu dengan hambanya Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tua itu. Dan di situ Allah mengatakan, "Falamma ataha nudiya ya Musa."
Maka ketika Allah datang, ketika Nabi Musa datang ke bukit itu, nudia, Nabi Musa dipanggil, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di bukit yang disucikan atau bukit tua. Saya izin buka catatan ya teman-teman. Saya baru sampai Bandung tadi siang. Jadi preparationnya baru saya tulis, belum saya hafalkan. Jadi saya izin buka contekannya. Kata Allah, inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka bukalah sendalmu. Buka sendal ini menunjukkan respect sebenarnya. Kalau orang kemarin sempat saya bahas ini, kita itu semua kita kalau sudah di hadapan Allah sama. Mau ustadz, mau imam, mau jamaah, mau presiden, mau siapapun, kita semua sama. Disitulah bukti keadilan Allah. Kalau dalam kehidupan di dunia ini, kadang-kadang dunia nggak adil tuh. Bagi teman-teman yang kemana-mana pakai motor Beat, itu merasakan ketidakadilan dunia. Dibanding kemana-mana pakai Pajero, Fortuner, dunia tidak berpihak kepada saya ini. Tapi keadilan Allah itu, di dunia ini memang keadilan nggak ada. Keadilan itu sesuatu yang diperjuangkan saja. Dan setiap orang yang memperjuangkan keadilan, menegakkan keadilan, Allah berikan imbalan untuk itu. Tapi keadilan 100% di dunia ada? Enggak. Itu sudah konsekuensi. Dan karena dunia tidak adil itulah kita yakin bahwa harus ada akhirat. Kalau tidak ada akhirat, berapa banyak orang yang tidak adil? Ada orang yang dari kecil miskin sampai meninggal miskin. Kalau ditanya kenapa orang miskin? Karena malas kerja keras. Dan orang miskin yang sampai meninggal miskin itu pekerja keras yang luar biasa. Tapi sampai wafatnya meninggal miskin. Jadi kalau kita bicara dunia adil nggak adil, dunia memang seperti itu. Karena itu keyakinan kita kepada Allah dan kepada hari akhir yang membuat kita merasa lebih nyaman dan lebih tenang dengan semua ketidakadilan yang ada di dunia. Dunia nggak adil itu fakta, yang tugas kita lah bagaimana menegakkan keadilan, itu tugas kita. Tapi kalau dunia akan terus-terusan adil enggak? Itu pil pahit yang setiap anak muda harus pahami. Karena banyak anak muda hari ini yang dia mendramatisir keadilan yang ketidakadilan yang dia dapati. Ketika masuk kerja, kantor saya toksik, saya disuruh ini itu, ya seperti itu semuanya. Dulu bapak kita ketika awal kerja juga dia mengerjakan hal-hal yang tidak job desk-nya. Suruh beli lontong keluar sana, itu enggak job desk saya itu. Semua orang kayak gitu. Ada tentara, dia masuk angkatan darat, masuknya mahal dan sebagainya. Ketika awal masuk itu kadang-kadang dia mengerjakan tugas yang bukan tugasnya. Suruh beri minuman dingin di situ kata jenderalnya atau kata itu terjadi dimanapun setiap lini. Kalau kita sibuk mendramatisir itu, akhirnya tidak ada progres dalam hidup. Hari ini kita hidup di zaman semua orang ingin sekali oleh orang lain. Semua orang ingin sekali didengar oleh orang lain. Dulu juga kayak gitu. Semua orang juga ingin didengar oleh orang lain. Hari ini masalahnya semua orang ingin didengar oleh orang lain dan ada wadahnya. Apa wadahnya? Sosial media hari ini. Saya ngomong hari ini bisa jadi orang nonton di Jepang, di Amerika bisa jadi aja. Antum bisa bikin status hari ini, bisa jadi yang baca itu di Mesir dan sebagainya. Kan bisa jadi. Karena ada tempat itu kita sibuk menghabiskan energi di sana. Sementara waktu kita terbatas, energi terbatas. Maka lebih baik kalau tidak adil sudah tidak adil, apa yang bisa saya rubah? Kalau nggak bisa saya rubah ya sudah, saya biarkan di sini, saya kerjakan apa yang saya bisa rubah. Nah, fokus kita dalam hidup kalau ketidakadilan pada dunia itu akan melelahkan. Kenapa? Karena Allah akan bicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu termasuk orang yang paling victim di negaranya. Dibuang oleh ibunya, kemudian difitnah, dia mukul orang, dibunuh, dan orang-orang dalam istana pengen membunuh dia lari ke Madian. Dan Nabi Musa bentar lagi akan dikasih tugas untuk mendakwahi Fir'aun, tuh pemimpin tertinggi di Mesir hari itu. Karena itu sama Allah disetelkan dulu pemahaman ikhla'na alaik, buka sendalmu. Permasalahan ini bagi Allah, semua siapapun itu ketika bertemu dengan Allah sama semuanya. Dan buka sandal itu menunjukkan kalau kita di hadapan Allah, kalau kita masuk masjid semua sama. Masuk masjid itu semua sama. Dan kalau dia terlambat ya di belakang sholatnya. Nggak bisa kan orang terlambat ujuk-ujuk langsung di depan samping imam, kan nggak ada aturannya seperti itu. Kalau terlambat ya sudah di belakang saja. Kemudian Allah katakan
Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang di muqaddas, yang disucikan bernama Tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku yang telah memilihmu. Ini saya ulang sedikit teman-teman, kan ini penting. Ikhtartuka, kata ikhtar. Wa ana ikhtartuka. Wa ana ikhtartuka. Kata ikhtar ini teman-teman, dari kata ikhtiarun, artinya memilih. Atau ikhtar artinya memilih. Tapi bahasa Arab tuh banyak kata yang bermakna memilih. Istofa, milih juga artinya. Ikhtara, milih juga. Kemudian apalagi yang maknanya memilih. Ada beberapa kosakata dalam Quran maknanya juga memilih. Tapi kalau kata ikhtiar ini dari kata khairun. Apa artinya khair? Kebaikan. Allah katakan, wa ana ikhtartuka, dan aku Musa yang telah memilih engkau. Kenapa Allah memilih? Karena Allah melihat ada khair dalam diri Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, Allah melihat dalam diri Nabi Musa ada kebaikan. Sementara status Nabi Musa sendiri apa? Teman-teman masih ingat status Musa bagi orang Mesir apa? Ini belum menjadi nabi ya, menjelang beliau dapat wahyu ini. Status Musa bagi orang Mesir apa? Buronan. Status Nabi Musa itu buronan yang dikejar. Buronan, kenapa dia jadi buronan? Karena membunuh orang. Wah, ini perbuatan yang nggak gampang nih. Saking nggak gampangnya antum bikin status sosial media ada kata membunuhnya, entar lagi disensor sama Meta. Kayak itu orang bikin kata pembunuhan oleh Israel itu tulisannya pakai hieroglif gitu. Huruf B-nya B beta itu, alfa beta gamma itu B-nya gitu. Kalau nggak nanti disensor sama Meta itu. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu beliau pernah berbuat salah, membunuh orang, dan di Mesir yang tersebar beritanya Nabi Musa itu adalah buronan yang dikejar karena kesalahan, dan beliau harus meninggalkan negerinya sendiri. Tapi Allah mengatakan wa ana ikhtartuka, dan aku yang telah memilih engkau. Allah mengatakan Allah yang telah memilih Nabi Musa karena apa? Karena ada khair yang dilihat oleh Allah dalam diri Nabi Musa. Yang kedua, Allah katakan kepada Nabi Musa setelah tadi pertama mensetelkan posisi, mau Fir'aun mau siapapun di depan Allah kita semua sama. Ikhla'na alaik, buka sandalmu. Walaupun nanti dengan orang paling tinggi di planet bumi ini, Allah akan mengatakan ikhla'na alaik, buka sandal kalian. Siapapun yang masuk ke masjid ini suruh buka sandal, karena ini rumahnya Allah. Kita bicara tentang rumahnya Allah, bukan masalah membersihkannya. Membersihkannya banyak teknologi bisa membersihkan masjid. Tapi kalau semua orang buka masjid, mau presiden masuk sini buka masjid, buka sandal. Kalau semua orang masuk masjid buka sandal, siapapun masuk buka sandal. Satu sama. Kalau kita melihat sesuatu itu tidak begitu besar, itu akan menenangkan. Yang kedua, kata Allah, wa ana ikhtartuka, dan aku telah memilihmu. Allah berikan perspektif kepada Nabi Musa hari ini. Nah, ini terasa sekali, itu kisah Nabi Musa itu sangat relevan untuk zaman manapun. Bahkan saya merasa zaman sekarang zaman yang paling relevan dengan kisah Nabi Musa. Di tafsir lain ulama mengatakan di zaman kami juga zaman paling relevan dengan kisah Nabi Musa. Hari ini kan kita hidup di zaman yang orang-orang, teman-teman rata-rata sebagian besar teman-teman merasa nilai diri kita, bagaimana cara orang memandang kita, iya kan? Nilai diri antum itu bagaimana cara orang memandang antum. Dan antum merasa kalau nilai saya dari SD memang di bawah 6 setiap tahun, berarti memang saya ditakdirkan bodoh. Dan saya mulai menganggap diri saya bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hidup di zaman, dan kehidupan manusia seperti itu. Sekarang lebih parah lagi. Kalau kita hidupnya melihat apa anggapan orang kepada kita, akan selalu orang lebih berkualitas dari kita. Saya beberapa waktu lalu ada perkumpulan tuh, saya diajak lah, diundang. Perkumpulan tuh content creator seluruh dunia, kumpul di Kuala Lumpur. Saya kan nggak content creator, follower saya segitu-gitu doang. Kemudian juga saya bikin update postingan terakhir tuh kapan gitu. Saya hadir di sana itu. Dan di sana karena saya nggak konten kreator, nggak ada orang yang mau foto sama saya. Tapi kalau saya mulai menilai diri saya, karena saya punya teman beberapa orang dari Indonesia datang, kalau semua orang tuh saya jalan dia berhenti, bentar, minta foto, udah saya nungguin lagi. Akhirnya saya tinggal aja, saya tinggal pergi ke pojokan, ke kafetaria aja, saya ngopi udah di situ. Kalau udah selesai semua baru saya jalan. Kalau saya mulai merasa kualitas diri saya berdasarkan berapa banyak orang minta foto dengan saya akan merasa saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Allah ingin memperbaiki sudut pandang itu. Yang paling penting bagi kita bagaimana Allah mandang kita. Dan hebatnya teman-teman, Nabi Musa itu pernah bikin kesalahan sangat besar loh, membunuh orang. Membunuh orang itu diantara dosa besar.
Seven great sin itu apa, tujuh dosa paling besar itu ternyata membunuh manusia. Nabi Musa pernah melakukan itu, tapi Allah katakan wa ana ikhtartuka, dan aku masih melihat kebaikan pada dirimu Musa, aku yang milihmu. Artinya bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya di ayat ini kepada kita itu sangat penting kita tahu. Kalau ayat ini, kisah Nabi Musa ini turun untuk menguatkan Nabi Muhammad dan para sahabat di generasi pertama ketika di Mekah. Di Mekah itu generasi awal itu tertindas teman-teman. Dan kalau mereka mulai berpikir, sahabat Nabi itu mulai berpikir nilai diri kita itu berdasarkan pandangan orang Mekah kepada kita, nggak akan ada kebangkitan Islam. Ayat ini turun untuk mengubah hidup mereka bahwa nilai diri saya bukan berdasarkan pandangan orang kepada saya, tapi berdasarkan penilaian Allah kepada saya. Dan itu Allah katakan, Nabi Musa pernah melakukan kesalahan di masa lalu, yes. Dan Allah sebutkan, nanti Allah sebutkan lagi di sini. Pernah melakukan kesalahan di masa lalu ya. Tapi kesalahan itu Nabi Musa minta ampun kepada Allah, faghfara lahu, Allah ampuni dia. Itu ada di surat Al-Anbiya yang sebulan yang lalu kita bahas. Allah sudah ampuni. Dan sekarang sama Allah disuruh Nabi Musa move on. Lakukan kebaikan yang bisa lakukan. Dan aku yang telah memilihmu. Coba kita berpikir orang pilihan Allah itu orang-orang yang dari awal itu sudah dipilih, gak pernah berbuat salah, gak juga. Nabi Musa pernah berbuat salah. Kalau diukur dengan standar zaman hari itu teman-teman masih ingat gak? Ada dua kelompok masyarakat. Masih ingat satu kelompok mana? Kelompok Fir'aun, keturunan raja, orang Mesir asli. Dua kelompok siapa? Bani Israel. Kan ada dua kelas di masyarakat Mesir hari itu. Kan Bani Israel itu Yakub. Israel itu Yakub. Yakub itu kan baru tinggal di sana setelah Nabi Yusuf jadi pemimpin di Mesir. Nanti ada kaitan antara kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Nah, ada dua kelompok dalam masyarakat Mesir hari itu, dan itu dua kasta. Kayak begini nih. Ini kasta Fir'aun, ini kasta Bani Israel. Bani Israel kasta di bawah. Kita kadang-kadang berpikir orang-orang hebat itu hanya terlahir dari kasta-kasta yang di atas. Allah kisah Nabi Musa enggak. Di zaman itu, kita jangan sebut zaman sekarang. Di zaman itu, justru Nabi Musa terlahir dari kasta Bani Israel yang di zaman itu di Mesir itu dianggap kasta kelas 2. Oleh Fir'aun diperbudak semua Bani Israel. Kita jauh lebih mulia daripada Bani Israel di zaman itu. Kita hari ini di Indonesia mau antum semiskin apapun, antum nggak dianggap budak sama orang. Masih punya hak untuk pendidikan, punya hak untuk mengakses banyak hal. Ke masjid masih free. Kan nggak ada kalau dulu misalnya kayak di apartheid di Amerika itu. Di Amerika itu dulu sampai di kafe atau di bus, masuk bus itu ada kursi bagian depan untuk white people, belakang untuk colored people, belakang lagi untuk black people. Itu sampai ditulis seperti itu. Nah, di kisah Nabi Musa justru lahir dan tumbuh besar dari masyarakat Bani Israel yang di zaman itu masyarakat itu sosialnya mengenal Bani Israel adalah second class citizen, masyarakat kelas 2. Bukan orang pertama, bukan orang unggulan. Kalau kita berpikir orang hebat lahir dari kelas unggulan, dari rumah-rumah yang unggulan, enggak juga. Karena itu Allah kisahkan kisah Nabi Musa. Karena ketika Nabi pertama berdakwah, yang ikut dakwah Nabi orang-orang seperti siapa? Tidak semuanya kayak Khadijah, kayak Abdurrahman bin Auf, enggak semua kayak gitu. Ada yang seperti Bilal bin Rabah, budak, Khabbab bin Ard, keluarga Sumayyah, satu keluarga itu orang kalangan bawah semua. Dan ayat ini membuat mereka tenang sekali. Dan kalau itu berhasil membuat mereka tenang, kenapa enggak berhasil membuat kita tenang? Itu ayat ini memberikan optimisme kepada semua anak muda. Apapun antum, kita kalau di zaman saya nggak tahu sekarang. Di zaman saya itu kita selalu membandingkan, termasuk saya kena dulu itu. Membandingkan diri kita. Kalau saya dari kampus yang nggak terkenal, saya kualitasnya tidak akan pernah lebih baik daripada kampus nasional atau kampus terkenal. Dan orang mulai mendoktrin dirinya seperti itu. Ayat ini membantah itu semua. Nabi Musa pernah berbuat salah dan Allah katakan wa ana ikhtartuka, aku yang memilih engkau Musa. Dan kalau kita yakin dengan itu, step berikutnya apa? Sekarang kita punya mindset, ya sudah, saya tidak mendengarkan kata orang lain karena saya yakin Allah punya pandangan sendiri untuk saya. Saya pernah berbuat dosa dulu, saya pernah berbuat salah dulu, bahkan mungkin pernah di antara kita yang berbuat dosa sangat besar dulu, kemudian saya minta ampun sama Allah. Sebagaimana Nabi Musa minta ampun sama Allah dan Allah ampuni Nabi Musa. Dan saya yakin Allah juga mengampuni saya. Kalau minta ampun sama Allah itu sangat mudah. Yang susahnya adalah bertahan dalam ampunan Allah, itu yang susah. Antum pernah berbuat maksiat, berbuat dosa apapun dulu, malam ini minta ampun sama Allah, malam ini Allah ampuni. Yang tidak gampang adalah menjadikan hidup antum itu berikutnya mengganti semua habit maksiat dulu yang sudah terbangun selama sekian tahun, circle-nya, kebiasaannya, tongkrongannya, kemudian semua yang di dalam HP-nya, timeline-nya, explore-nya, itu isinya apa saja.
semua itu akan kembali mengajak dia kepada dia yang dulu tuh. Nah itu yang nggak mudah. Ampunan Allah tuh Allah sebut Allah Ghafur. Ghafur tuh ngampunin di level ekstrim. Kalau Ghafir cuman ngampunin sekali. Kalau Ghafur ngampunin lagi, terus antum salah lagi ngampunin lagi. Bikin salah yang persis sama Allah ampunin lagi. Itu Ghafur tuh. Karena Nabi mengatakan kita tuh khata, tukang bikin salah. Bukan khati ya. Khati itu orang berbuat salah. Kalau khata itu memang dia bikin salah tuh profesional. Kerjanya bikin salah terus bikin lagi. Itu sifat manusia. Manusia melakukan seperti itu dan Allah Maha Pengampun. Dan ketika kita sudah minta ampun sama Allah dan Allah ampuni, kita yakin Allah mengampuni, kemudian apa yang kita lakukan? Kata Allah, fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi kalau kita benar-benar ingin mengubah hidup, di kisah Nabi Musa ini, setelah dunia akan terus ngomong ke kita. Semua orang baik itu punya masa lalu. Semua. Itu sudah jadi kredo orang di dunia itu. Every saint has the past and every sinner has the future. Semua orang-orang soleh itu punya masa lalu. Dan semua orang yang berbuat dosa itu masih punya masa depan. Betul kan? Tujuan kita apa? Tujuan kita semuanya masuk surga sebenarnya. Kalau kita salah dengan tujuan ini, yang terjadi apa? Kita tunjuk ini masuk neraka, ini masuk surga. Ini masuk neraka, oh enggak, ini masuk surga. Tujuan kita tuh semuanya masuk surga sebenarnya. Tujuannya aslinya semuanya masuk surga. Karena itu nanti Allah perintahkan kepada Nabi Musa, cobalah dakwah kepada Fir'aun. Karena Allah masih ingin Fir'aun tuh masuk surga. Minimal ada effort. Fir'aun tuh membantai manusia, membantai bayi. Yang dibantai oleh Fir'aun tuh yudzabbihuna abna'akum. Yang dibantai oleh Fir'aun tuh anak-anak bayi yang lahir di tahun itu. Semua dibantai. Itu kejahatannya seperti apa? Hari ini kita nggak akan maafkan mereka. Tapi kata Allah kepada Nabi Musa, coba dakwah kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkaru. Semoga Fir'aun itu ingat. Semoga Fir'aun itu mencoba mensucikan dirinya. Jadi Allah itu membuka pintu ampunan itu luar biasa besar. Bahkan untuk Fir'aun Allah berikan ampunan. Kita bicara Nabi Musa di sini. Kemudian Allah katakan, fastami' lima yuha. Kemudian berikutnya apa? Maka kita dengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Setelah kita memperbaiki diri dan kita ingin melanjutkan hidup, maka caranya adalah di ayat ini dikasih panduan, kita dan Quran harus mulai ada interaksi. Fastami' lima yuha, apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa di zaman itu Taurat. Di zaman itu yes. Tapi ketika umat Nabi Muhammad, kita ini yang diwahyukan kepada kita umat Nabi Muhammad apa? Quran. Maka kita semua anak-anak muda harus punya interaksi dengan Quran. Bagaimana interaksi dengan Quran itu teman-teman? Pertama, yang paling awal itu harus baca. Antum baca Quran, kalau nggak bisa baca mulailah belajar. Ini Al-Latif saya dengar banyak kelas tahfiznya, kelas tahsinnya banyak. Saya nggak ngomong tahfiz dulu, saya ngomong kita belajar baca dulu. Dan kalau sudah membaca, juga baca juga terjemahannya. Saya bertemu dengan orang-orang, Masya Allah sudah masuk waktu. Kemarin tuh saya bertemu dengan salah satu konten kreator dari Amerika. Dia itu masuk Islam 3 tahun yang lalu. Dan dia mengantarkan orang ke dalam Islam jauh lebih banyak daripada saya yang Islam dari lahir. Coba itu. Yang dia masuk Islam, karena yang perlu kita lakukan adalah setelah kita perbaiki diri, kita perlu punya interaksi dengan Quran ini. Orang akan ngomong terus. Kalau antum nggak punya interaksi dengan Quran, akhirnya antum dengar omongan orang. Tapi kalau antum punya interaksi dengan Quran, omongan orang itu tinggal kita filter. Ini kritikan ini positif nggak buat saya? Memang kesalahan saya nggak? Kalau salah saya perbaiki. Kita juga nggak boleh anti kritik. Tapi kalau kita lihat, enggak, dia ngarang-ngarang cerita doang, ya sudah, nggak usah dibahas juga. Nabi Musa itu ada orang yang tidak senang dengan beliau ketika di istana itu. Dan orang-orang itu yang nunggu Nabi Musa berbuat salah. Ketika Nabi Musa memukul orang Mesir, orangnya mati, itu kesempatan orang-orang yang nggak senang dengan Nabi Musa untuk membunuh Nabi Musa. Itu aja ceritanya. Saya nggak dapat cerita tentang Nabi Musa mikirin orang-orang itu. Kalau kita nih dikerjain sama orang, hidup kita, energi kita habis mikirin orang itu. Di kisah ini saya nggak ketemu dengan kisah orang itu berikutnya. Malah Allah katakan Nabi Musa itu suruh ngomong ke atasannya, Fir'aun. Orang itu kan menteri-menterinya Fir'aun itu, Al-Mala, orang-orang besar. Sama Nabi Musa dia nggak bahas orang-orang itu, naik ke atas. Nah ini mentalitas yang Allah ajarkan. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman, kita lanjutkan kembali kisah tokoh mulia yang digelari juga dengan kalimullah, orang yang berbincang dengan Allah. Jadi kalau kita pengen mengenal seseorang, lihat dengan siapa dia ngobrol. Antum pengen tahu kualitas diri antum, siapa yang antum komen di sosial media. Yang kedua, apa komennya? Kalau isi komennya sibuk menyerang-nyerang saja, ya itulah kita. Itulah kualitas diri kita. Tapi kalau komennya membangun, ya itulah kualitas diri. Dan kita lanjutkan teman-teman kisah Nabi Musa tadi sampai mana ya? Ada yang masih ingat tadi? Sampai mana? Sampai apa? Sampai? Validasi. Oh, setelah itu kayaknya masih ada. Yang akhwat apa? Apa? Aduh, enggak kedengaran. Fastami' lima yuha. Oh, insyaallah. Fastami' lima yuha. Maka dengarlah apa yang ya betul, ada kaitannya. Pertama, kalau kita dunia akan terus ngoceh pasti. Apalagi kalau antum prestasinya bagus, ada karya yang dibikin, pasti dunia itu ngoceh. Pasti. Dan nggak ada karya juga dunia akan ngoceh juga. Itu orang ngapain, nggak ada kerjaan sama. Orang kan selalu ngomong tentang diri kita. Tugas kita adalah bagaimana Allah melihat saya. Itu yang harusnya layak kita perhitungkan. Amal saya itu kira-kira nanti di akhirat Allah sebutkan lagi nggak? Amal saya itu layak dibalas nggak nanti di akhirat? Semua perbuatan saya ini nanti di akhirat seperti apa? Saya kelihatan soleh di luar, tapi aslinya saya di kamar saya sendiri bagaimana? Nah, itulah aslinya kita sebenarnya. Dan ada perpindahan sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat misalnya ya, ada perpindahan perspektif orang itu dua hal nih. Satu, orang itu fokus dengan perhatian orang lain kepada dirinya. Atau manusia lah. Jadi dia fokus kepada perhatian Allah pada dirinya. Oke. Orang yang berada di posisi ini, nah ini kita perlu tahu nih. Iblis itu punya cara berpikir yang iblis itu jenius, setan itu. Ya gimana nggak jenius? Dia hidup ratusan tahun dan dia melihat kita dari tempat kita nggak bisa lihat mereka, nggak bisa lihat mereka. Jadi kalau mereka bikin strategi hebat. Kata dia bikin kita strategi satu, dia bikin kita itu akan bekerja hanya untuk pembuktian pada orang lain. Oh, dan itu hidup capek tuh. Capek hidup dengan membuktikan pada orang lain. Nanti kalau nggak bisa membuktikan, hidup dengan apa? Membela diri, apa istilahnya kalau namanya di sosial media tuh? Kalau saya bikin salah, kemudian diserang sama orang, terus saya balas lagi apa namanya? Klarifikasi. Itu capek, kerjaan banyak. Hidup oh saya nggak gitu kok, saya nggak gitu. Tapi orang ketika dia lepas dari sini, seperti Nabi Musa itu dalam kisah, kita kemarin kita bahas Nabi Musa itu di dalam istana. Nabi Musa kan tumbuh besar di istana Firaun. Di istana Firaun ada orang nggak senang sama Nabi Musa, karena dia kelompok kelas 2, tapi bisa tumbuh besar bersama kita yang kelas 1 nih, yang eksekutif nih. Nanti anak-anak ekonomi kok bisa nongkrong bareng kita eksekutif. Tapi masalahnya Firaun ini senang sama Musa dari sejak bayi. Istrinya Firaun apalagi. Ketika tumbuh besar nih ada orang-orang yang pasti nggak senang di istana Firaun itu dengan Firaun. Dia nunggu kapan Firaun berbuat salah. Kapan Firaun berbuat salah? Kapan Musa dia tunggu kapan Musa berbuat salah. Kapan Musa berbuat salah? Kapan? Ketika masih di Mesir. Ketika membunuh orang. Nah, baru kelihatan semuanya itu. Jadi ketika karirnya bagus, dia dekat dengan Firaun, nggak ada yang berani tuh, diem baik itu. Ketika dia lakukan kesalahan, udah bunuh aja Musa. Nanti Firaun tanya, kita bilang dia itu membunuh masyarakat kami loh. Kan yang dipukul sama Nabi Musa kan berantem dua, satu Bani Israel, satu orang Koptik kan, orang Mesir. Yang ditinju sama Nabi Musa kan orang Mesir ini, kubunya Firaun, mati, kita bunuh aja. Tapi di kisah itu, kisah Al-Malak itu selesai. Sampai sekarang kita baca, saya sebutkan nggak kisah orang-orang yang iri pada Nabi Musa? Enggak. Nabi Musa sebutkan nggak kisah orang-orang itu? Enggak juga. Enggak juga kan? Dan ketika bertemu sama Allah sampai pembicaraan Allah juga bicarakan, ya Allah bicara hubungan Allah dengan Nabi Musa dulu.
Nah masalahnya adalah orang itu satu ketika dia di posisi ini posisi melelahkan sekali nih. Hidup hanya mengejar dunia, semuanya hanya mengejar orang begitu saya juga pengen begitu. Akhirnya hidup nggak jelas tuh. Orang beli itu saya juga beli itu, orang beli ini saya beli ini, orang pergi ke sana saya pergi ke sana. Nggak punya pegangan hidup kita nggak punya. Itu capek sekali, capek. Tapi kalau orang sudah selamat ke sini dan dia beralih, dia hanya berharap kepada pandangan dari Allah saja. Nah di sini setan punya perangkap juga. Apa perangkap setan kepada orang yang khusus kepada Allah saja? Orang-orang ini setan bisikkan, saya yang penting perhatian Allah pada diri saya. Saya nggak penting dengan ucapan manusia. Sejak itulah hilanglah akhlak dia kepada manusia. Ada orang seperti itu. Saya menangani ada satu kasus permasalahan di rumah tangga. Saya cukup banyak menangani masalah rumah tangga. Semoga Allah jaga rumah tangga saya. Itu di kasus itu masalahnya suaminya. Suaminya nggak pernah dengerin istrinya dan lain sebagainya. Saya bicara dengan istrinya, saya bicara dengan suaminya, saya mengambil hak mertuanya. Dan kesimpulannya adalah memang suaminya punya jalan berpikir sendiri. Sampai mertua suaminya itu juga nggak suka sama dia. Kenapa? Karena mertuanya bilang kadang kami main ke rumahnya, dia nggak ada hormat sama kami sama sekali. Kan mertua itu kan orang tua kita juga kan, orang tua istri kita ya hormatlah sama dia. Udah datang masuk aja. Kadang kita bertamu, dia jam maghrib sudah berangkat. Nah teman-teman kalau ada kajian maghrib, terus orang tua datang, nggak usah kajian nggak apa-apa. Walaupun yang ngisi saya nggak usah kajian nggak apa-apa. Lebih penting sama orang tua. Dia datang nggak? Dia kajian setiap malam ada kajian. Setiap malam dia memang ke masjid. Nanti besok paginya ada futsal bersama orang-orang masjid itu. Saya diskusi sama dia dan dia katakan, bagi saya nggak penting ucapan mertua, ucapan tetangga tentang diri saya. Yang penting ucapan Allah tentang diri saya. Ada yang salah nggak di sana? Ada yang salah. Kenapa? Ketika kita Allah katakan fastami' lima yuha. Kata Allah, Allah pilih engkau wahai Musa. Tugas kita apa berikutnya? Kalau saya merasa Allah memilih saya, oke, tugas saya berikutnya dengarkanlah apa yang diwahyukan. Di antara apa yang Allah wahyukan itu adalah kita harus punya akhlak yang baik kepada semua orang lain dan manusia. Dengan itu hidup itu rapi. Ada orang hari ini ngaji, ketika dia ngaji, dia fokus sama Allah. Bagi dia manusia itu udah nggak ada nilainya. Dan dengan mudah sekali dia mengatakan, oh saya dibenci orang, ya memang saya dibenci orang. Nabi juga banyak yang benci. Oh beda bro. Yang benci Nabi siapa? Musyrik, kafir, Yahudi, Nasrani. Yang benci ente siapa? Jamaah masjid. Sama-sama dibenci tapi kita nggak sama level nih. Nah artinya ketika kita sudah fokus dengan Allah, keyakinan kita kepada Allah itu, kita dengar fastami' lima yuha, dengarkan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita punya interaksi yang baik dengan Quran, pasti pengaruhnya akhlak kita kepada siapapun baik. Nah, itu muslim tuh. Itu muslim. Hari ini kita membagi dua. Artinya kalau kita fokus sama Allah bukan berarti kita melakukan manusia, enggak. Orang mengkritisi kita, antum akan selalu dikritiki. Semakin besar, semakin tinggi, semakin tua usia kita, kita pasti akan banyak mendapat kritikan. Itu kalau kata orang kemarin bilang gitu. If you wanna be serious in your activity, you have to take criticism as a breakfast. Dia bilang, kalau kamu pengen benar serius dengan kerjaanmu, jadikanlah kritik itu sebagai makan sarapan pagi. I eat kritik as breakfast. Saya makan kritik itu untuk sarapan pagi saya. Maksudnya kita bukan juga kita tidak mengindahkan orang lain. Kita lihat dia mengkritik saya apa. Tuh 2, 3, 4 ada 200 kritikan. Antum lihat dari 200 itu ada berapa poin yang memang kesalahan kita. Kita juga bukan sempurna. Dari taruhlah dia kasih kritik 10, dari 10 itu ada 3 poin yang memang kesalahan saya. Usah saya perbaiki. Jazakallah khair, terima kasih. 7 bukan kesalahan saya, enggak usah sibuk klarifikasi. Udah antum. Waktu kita terbatas loh. Usia muda terbatas. Lama-lama bentar lagi kita tua nih. Mending kita fokus sama yang lain. Udah, oke dari 10 kritikan yang diberikan, 1 betul ini kesalahan saya, nomor 2 enggak deh kayak 3, 4, 5, oh nomor 7 iya, nomor 10 ya. Oke, 1, 7, 10 kesalahan saya akan perbaiki itu. Oke. Nice. Move on. Yang 7 berikutnya apa saya perlu sibuk klarifikasi, menyampaikan? Enggak sibuk juga. Nabi Musa enggak sibuk untuk menyampaikan kepada malak, enggak. Sudah biarin aja. Nah, Allah katakan kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha." Mendengarkan apa yang diwahyukan itu adalah kuncinya. Jadi ada orang yang merasa dekat dengan Allah, terus dia merasa semua ucapan manusia enggak didengar itu juga salah. Kalau karena kita mendengarkan kalimat wahyu dari Allah, kita baru bisa melihat yang kritikan yang mereka lempar kepada kita, mereka juga bukan Fir'aun. Mereka teman kita sendiri loh kadang-kadang. Muslim sendiri, kan kritikan muslim sama muslim itu luar biasa.
Poin kita satu, nggak usah terlalu banyak ngeritik sosial media. Antum nggak tahu kisah dia sebenarnya. Kisah orang-orang seperti itu tuh nggak tahu. Ini sedikit kisah aja mungkin ya. Karena masih hangat lah. Saya tuh dari dulu nggak suka dengan perempuan tampil di sosial media. Ya, saya nggak ngomong bahas agama ya. Perspektif saya subjektif. Sampai saya mendengarkan 2 hari lalu seorang volunteer, dia nggak pembicara, dia volunteer. Dia disuruh bicara sama pembicara. Ada yang mau kisahkan kisah fragile dalam hidupnya, dia maju, dia kisahkan. Saya punya anak 4, perempuan, ibu-ibu, orang Malaysia. Anak saya 4, kemudian suami saya meninggal ketika COVID kemarin. Tidak lama suamiku meninggal, ayah kandung saya juga meninggal. Dan tidak lama ibu saya juga meninggal. Dan saya harus menghidupi 4 anak saya sendiri. Karena kematian itu saya berpikir mungkin lu giliran saya sebentar lagi. Akhirnya dia bertaubat. Dia perbaiki setelah dia bertaubat, dia tahu pekerjaannya haram. Dia kerja di bank konvensional, makan riba terus. Dia resign sebagai bankir. Dia resign dan mengundurkan diri dengan posisi suami udah meninggal, orang tua dua-duanya udah meninggal, anak 4 kecil-kecil. Dan akhirnya yang dia lakukan adalah dia punya mobil karena sebelumnya kerjanya nyaman. Dia bekerja sebagai Uber driver, sopir taksi online lah kalau di kita. Dan dia taksi online yang supirnya perempuan pertama di Malaysia. Dia supir pertama di Malaysia. Dan selama itu, dengan itulah dia menafkahi hidupnya. Kemudian setelah itu, dia aktif di sosial media, nggak tahu ceritanya, singkat cerita dia aktif sosial media. Dan ketika sejak 7 Oktober, dia suka posting di sosial medianya tentang Palestina. Ternyata banyak yang respect dengan dia. Akhirnya dia posting dengan itu dan kalau sosial media kan ada brand masuk dan lain sebagainya. Saya nggak ngomongin niat urusan dia sama Allah. Brand masuk dan lain sebagainya. Akhirnya dia berhenti menjadi supir taksi online perempuan lah. Ya betul, layak berhenti. Akhirnya lebih banyak campaign tentang sosial media di tempatnya. Dan dari supir taksi online seorang perempuan yang punya anak 4 nggak punya suami. Dan sebelum itu ada kejadian dia pernah menikah dan usia pernikahannya tahu nggak berapa lama? 3 jam. Karena setelah menikah, dia di scam, ditipu, dan suruh transfer sekian ratus juta. Wah, ini penderitaan berat sekali. Kemudian setelah itu singkat cerita, dia kerja sebagai taksi online, kemudian dia sosial media semua orang bisa akses kan, dia aktif. Ternyata konten dia sosial media itu banyak, padahal dia sederhana aja, banyak yang suka. Karena jujur aja menyampaikan tentang penderitaan orang-orang 7 Oktober, ternyata banyak orang yang mau mensupport dia. Perlu apa lagi untuk bikin konten, kami siapin kamera, HP dan lain sebagainya. Akhirnya dia tinggalkan kerja taksi online, dia fokus sosial media. Sekarang dia punya follower 1 juta. Dan termasuk orang yang paling banyak membicarakan tentang Palestina di Malaysia. Itu kan merubah sudut pandang saya. Saya sebelum itu saya nggak setuju perempuan itu dipajang depan umum. Bagi saya pribadi. Tapi kan saya nggak tahu storynya dia. Saya nggak ngomong hukum ya. Saya belum nggak ngomong hukum. Saya punya perspektif dan kita nggak tahu. Dan kalau dia sibuk menjawab ucapan itu, dia nggak jadi ngomong Palestina. Ya kan? Tapi masukan orang tetap perlu diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan masukan orang ini, juga salah, kita nggak akan bisa berkembang. Orang-orang itu kalau mau kualitas kerjanya bagus, kritikan itu dia dengarkan. Nah disitulah emosi kita diuji. Kritikan didengarkan, kalau benar kita terima, perbaiki diri. Dan kalau salah ya sudah, buang aja, selesai. Move on dengan hidup antum sendiri. Kenapa? Kalau Nabi Musa sibuk memikir, dan nanti Nabi Musa kisahkan itu. Nanti Nabi Musa tuh curhat sama Allah, itu Masya Allah. Nanti kita lanjut dulu ya. Kemudian Allah katakan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Antum tahu ya kisah pertemuan Nabi Musa dengan Allah ini, semua kisah ini tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ini untuk kerja yang sangat berat. Ya, perhatikan setiap poin dalam pertemuan Allah dengan Nabi Musa itu poin yang tujuannya lah berhadapan dengan raja yang kerjanya membantai manusia. Dan posisi Nabi Musa itu adalah buronan di kerajaan itu. Artinya dia buronan di Indonesia dan dia harus berdakwah kepada presiden. Ini bisa masuk istana saja udah keren. Polisi cari dia semua kan. Dan semua poin dalam kisah dialog Nabi Musa dengan Allah Ta'ala itu poin mempersiapkan Nabi Musa menjadi orang besar. Poin ini bermanfaat nggak untuk kita? Banyak sekali manfaatnya.
Apalagi bagi kita yang sudah mulai memvonis diri, saya nggak berkualitas, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Itu dialog dengan Quran. Allah bicara itu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah perkenalkan dirinya. Jazakallahu khair. Allah perkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata Allah, sesungguhnya aku Allah, tiada ilah kecuali aku. Teman-teman tahu arti ilah apa? Apa arti ilah? La ilaha illa ana, kata Allah. Ilah itu artinya Tuhan. Secara bahasa, kata aliha itu secara bahasa artinya faza'a ilaihi. Artinya aliha itu orang kalau dia takut, panik, cemas, dia lari ke orang itu. Nah, contoh gini. Antum punya teman antum itu anaknya bapaknya polisi. Oke, bapaknya polisi punya jabatan lah di Bandung. Tiba-tiba ketepatan antum lagi bawa motor, kena stop razia. Lagi banyak razia sekarang ya. Kena stop dan panik tuh, duit nggak ada. Ini kos belum bayar nih. Dia kena panik. Dan ketika panik itu, siapa kira-kira yang pertama antum telepon? Siapa kira-kira? Temen antum yang bapaknya polisi itu kan? Iya kan? Bro, nomor bapak ada nggak? Saya yang kemarin ke rumahnya, teman sekelas kan? Bilang bapak ente dong telepon sama polisi ini. Pasti gitu kan? Itu alladzi fazi'a ilaihi, orang yang kita pergi ketika kita ketakutan. Kata aliha maknanya itu bisa jadi apapun yang kita kesana untuk menghindari diri dari ketidaknyamanan dalam hidup kita. Baik itu takut, sedih, dan lain sebagainya. Artinya Allah katakan bahwa namanya manusia itu pasti perlu, saya pernah sempat sampaikan ini, tapi saya ulang lagi. Manusia itu dalam hidupnya perlu protektor. Tahu protektor apa? Protektor itu sang pelindung. Itu yang membuat kita tenang. Kalau dalam kepala kita nggak ada yang melindungi kita, kemanapun takut pasti. Mana takut? Antum tengah malam, jam 1 malam, kita duduk di sini, antum masuk ke kamar mandi, takut. Saya ada yang takut masuk ke kamar mandi. Terus ada yang satu nemenin, antum jadi tenang. Setiap kita perlu dengan itu. Mulai dari kecil sampai dewasa, selalu ada hal yang buat kita takut. Sampai dewasa, taruhlah antum nggak takut dengan hantu, tapi antum takut di interview sama HRD. Tapi kalau direkturnya Om, antum takut nggak? Berarti protektornya siapa? Om. Semua orang, sifat asli manusia pasti butuh dengan itu. Karena manusia itu namanya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Manusia itu abdun itu budak itu perlu tuan yang menyelamatkan dia, yang lindungi dia. Itu sifat asli manusia. Dan kalau manusia tidak punya keyakinan kepada yang melindungi, dia akan cari sendiri, bikin sendiri. Karena itu dulu kalau orang nggak punya Tuhan yang melindungi, dia bikin sendiri Tuhan tuh. Batu dibikin jadi Tuhan, batu diukir jadi Tuhan, pohon diukir kayu diukir jadi bentuk tertentu, itu Tuhan. Itu yang melindungi kita. Itu yang diledek sama Nabi Ibrahim. Kalau enggak dibikin sendiri. Dia mau berlayar ke laut, dia bikin ada Tuhan laut. Dia mau menanam padi biar padinya selamat, dia bikin ada Tuhan padi. Dia mau perang biar kita menang di perang, enggak panik, ada Tuhan perang. Itu yang jadi dewa laut, dewa padi, dewa perang. Setiap manusia, manapun zamannya, pasti butuh yang namanya sang protektor, sang pelindung. Dan kalau dia nggak yakin sama Allah, dia akan tetap mencari itu. Dia akan terus mencari itu. Dan kalau orang mendapatkan perlindungan yang bukan Allah, itu akan susah. Ada orang, dia dapat perlindungannya bukan Allah nih, dapat yang lain, dewa dan keyakinannya. Itu hanya bekerja sampai akalnya sempurna. Ada orang dia dulu percaya dengan Yesus sebagai Tuhannya dan seterusnya. Ketika kecil dia percaya, sangat bahagia lagi ketika Natal dapat sepatu dari Sinterklas, macam-macam gitu. Tapi setelah dia dewasa dan akalnya sempurna, dia boleh berpikir, yang saya yakin ini nggak benar nih. Ada masalah nih saya kayak gini. Dan kalau keyakinan kita itu bentrok dengan otak kita, itu perperangan paling sengit dalam hidup. Hidup itu tidak akan selalu berantakan. Kalau apa yang kita pikirkan dan kita yakini itu nggak harmoni, itu berantakan tuh. Itu perang saudara di dalam tubuh kita. Dan orang berbahagia itu ketika apa yang dia yakini, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia jalani, itu berada dalam garis yang sama. Itu orang paling bahagia di planet bumi. Itu semuanya harmoni itu. Harmoni itu bukan lingkungan saja, dalam diri kita juga harus harmoni. Nah, kalau orang tidak dapat Tuhannya itu Allah, dia akan cari Tuhan-Tuhan sendiri. Tapi ketika dia berpikir dan cerdas, dia pikir enggak, bukan ini, pasti salah.
Dan ada anak-anak hari ini yang memutuskan ya sudah nggak ada Tuhan sama sekali. Dia putuskan seperti itu. Dan apa akibatnya orang seperti itu? Orang yang tidak percaya kepada apapun, dia hanya percaya kepada materi. Dia nggak percaya kalau yang gaib itu nggak ada. Yang saya percaya cuma materi saja. Akhirnya materi pun jadi Tuhan. Orang-orang kayak gitu pasti menuhankan uang, popularitas, harta, pasti. Karena bagi dia uang akan membuat hidup tenang. Dan dia lihat memang seperti itu. Ada orang-orang koruptor, dia korupsi 300 triliun, tahun penjara cuma sekian, karena uang menyelamatkan dia. Tapi ada nenek-nenek maling kayu aja, bisa dapat penjara di tahun yang sama, karena dia nggak punya uang. Akhirnya uang menjadi Tuhannya. Manusia itu sifat aslinya pasti membutuhkan Tuhan yang sifatnya ilah, yang melindungi dia. Yang kalau dia panik lari ke sana. Nah Allah katakan kepada Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah kecuali aku saja. Ini obat, ini kalimat Allah yang paling menenangkan Nabi Musa. Karena menghadapi Fir'aun gak gampang. Terutama posisi Nabi Musa jadi buronan oleh polisinya Fir'aun. Fir'aun gak jadi buronan saja, menghadapi Fir'aun itu udah yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna, menyembelih anak-anak. Fir'aun ini psikopat ini. Antum berhadapan dengan orang psikopat, punya power sangat kuat. Itu paniknya minta ampun. Dan Allah mengatakan innani anallahu. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Ini juga buat kita. Kalau kita cari perlindungan yang sebenarnya itu, kalau tidak kepada Allah, pasti kepada harta. Atau untuk pindah agama, murtad. Insya Allah enggak. Tapi kita kan pasti pada harta, pengakuan orang lain, followersnya, gengsinya, gadget yang dia bawa apa, yang baju yang dia pakai apa, sepatu mereknya apa. Lari ke perlindungan, dan itu hidup yang lelah sekali. Itu enggak merdeka hidup. Nah, keyakinan pada Allah membuat seorang merdeka. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kira-kira teman-teman, kalau Allah dialog dengan Nabi Musa di Bukit Tua itu, atau di lembah tua itu kira-kira Nabi Musa akan lupa enggak dengan dialog itu? Kalau antum pernah ngomong sama Allah, kira-kira nanti suatu saat di umur 70 tahun akan lupa enggak dengan memori itu? Enggak kan? Tapi kenapa Allah mengatakan wa aqimis sholata li dzikri? Dirikanlah salat untuk mengingatku. Gimana itu? Ya Allah, saya enggak akan lupa ya Allah. Wong kita ngomong, kita dikasih nikmat besar sama Allah, enggak ketemu langsung sama Allah, kita ingat sampai tua tuh. Wah dulu saya pernah susah. Kan banyak orang tua kita, oh dulu susah sampai Allah berikan kepada saya ini. Oh Masya Allah, itu mengubah hidup saya. Itu gak ketemu Allah tuh. Dan dia gak lupa, sampai di surga mungkin gak akan pernah lupa itu. Apalagi bertemu langsung sama Allah. Karena Allah berbicara bukan saja kepada Nabi Musa, Allah juga bicara kepada orang nanti yang ikut pada Nabi Musa. Karena itu teman-teman kalau ingat kisah Isra Mi'rajnya Nabi ketika ketemu sama Allah, turun lagi ke langit yang ke-6 ya. Nabi Musa langit ke-6 apa langit ke-berapa ya? Itu kan sama Nabi Musa ditanya. Tahu nggak pertanyaan Nabi Musa apa? Allah perintahkan apa tadi? Kata Nabi Muhammad apa? Allah perintahkan sholat. Kenapa? Berapa kali? 50 kali. Terus Nabi Musa bilang apa? Balik lagi ke atas, minta kurangin. Kenapa Nabi Musa nanya itu? Karena sama patternnya. Setiap hamba Allah yang ketemu sama Allah, dikasih sama Allah oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Sholat. Dan sholat itu sebenarnya kita yakin ya, sepanjang kita hidup itu kita yakin Allah menyaksikan kita. Ya kan, kita yakin Allah menyaksikan kita. Tapi koneksi kita yang sesungguhnya dengan Allah itu ada ketika sholat. Itu ada ketika sholat. Karena itu sholat menjadi kunci untuk segala hal. Ketika Nabi Muhammad dakwah pertama kali, Nabi itu ketika pertama kali dakwah di fase Mekah itu ada satu kewajiban yang Allah berikan kepada umat Islam. Puasa itu enggak diwajibkan di Mekah. Puasa itu tahun kedua di Madinah. Setelah 2 tahun di Madinah baru diwajibkan puasa. Kemudian yang kedua, zakat enggak di Mekah juga. Jihad enggak di Mekah juga. Apalagi itu, larangan riba enggak di Mekah juga. Kewajiban menutup aurat enggak di Mekah juga. Di Mekah tuh kewajiban enggak ada. Hampir tidak ada, sedikit sekali. Perintah-perintah itu sedikit. Tapi ada satu perintah yang ada di Mekah. Entah perintahnya apa? Salat. Kenapa? Karena semua perintah dan larangan itu untuk pertama kali akan terlihat sebagai beban.
Karena itu jangan diberikan beban itu kepada orang yang baru ngaji. Beban itu kepada orang yang sudah settle ngaji, baru kasih beban itu. Kalau baru ngaji, yang penting antum punya rasa cinta kepada Allah. Karena modal keyakinan dan cinta kepada Allah itulah yang membuat kita mau sholat qiyamul lail, mau kita sedekah, mau dan sebagainya. Tapi hari ini yang terjadi kebanyakan kita kalau baru belajar langsung dijejelin dengan hal-hal yang berat-berat itu. Akhirnya orang merasa berat dengan Islam. Dan itu terutama bagi kita saya orang tua, anak saya 3. Itu banyak orang tua yang dia ingin anaknya itu umur 8 tahun, 9 tahun udah disiplin sholatnya. Saya bilang anak tuh kalau nggak sholat pun umur 9 tahun nggak ada dosanya udah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kalau dia lakukan itu, anak tumbuh besar dan anak-anak tumbuh besar melihat Islam sebagai beban. Melihat Islam sebagai beban. Dan urutannya di fase Makkah itu nggak ada, perintah-perintah itu nggak banyak, hampir tidak ada malah. Yang ada cuman iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Itu udah. Berhenti dengan semua keyakinan sembahan-sembahan itu yang melindungi hidup kita Allah, dan nanti semua perbuatan kita apapun itu di akhirat Allah akan balas. Itu yang dikokohkan tuh. Ketika orang sudah yakin dengan itu, baru turun perintah-perintah yang lain tuh, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi ada perintah yang sudah turun di fase awal sekali. Itu perintah sholat. Bukan perintah sholat yang paket hari ini, itu turun nanti di Isra Mi'raj, udah tahun belakangan itu. Ada yang mengatakan tahun di Amul Huzn, tahun kesedihan Nabi, ada yang mengatakan tahun 10, ada yang bilang tahun 7, ada yang mengatakan udah belakang lagi. Itu udah tahun-tahun belakang. Tapi ada yang di tahun pertama Allah perintahkan itu sholat. Dan itu sholat qiyamul lail, surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Kenapa Allah perintahkan itu? Allah perintahkan itu bukan sebagai beban bagi umat Islam, tapi sebagai penguat. Karena orang manusia, umat Islam yang paling berat ujiannya adalah umat Islam yang menerima dakwah Rasul di hari pertama. Itu paling berat ujiannya. Kenapa? Karena yang Islam di zaman itu cuma mereka. Sabiqunal awalun paling berapa orang? 3 orang dari 3 itu menyebar. Taruhlah ada 30 orang lah. Orang-orang yang di tahun pertama masuk Islam. Orang-orang awal masuk Islam itu cuma 30 orang itu yang beriman pada Allah di planet bumi. Sisanya kafir semua. Dan pembesar-pembesar di kota itu memusuhi mereka. Itu ujiannya paling berat. Dan untuk menjalani hidup yang berat itu Allah wajibkan kepada mereka semua untuk qiyamul lail. Apa tujuan qiyamul lail? Untuk selalu ketika sholat itu Allah ingatkan lagi bahwa kita hidup, kita tuh punya koneksi sama Allah. Dan malam adalah waktu yang paling sempurna untuk itu. Karena kalau siang sholat zuhur, asar itu kita udah sibuk kerja, terus pas sholat masih mikirin kerjaan, ya, jujur saja lah. Tapi qiyamul lail itu apalagi kita tidur terus bangun, pikiran fresh, gak ada apa-apa. Dan itu koneksi paling kuat sama Allah. Dan selagi orang itu terkoneksi sama Allah, orang itu akan selalu kuat. Kayak itu Allah katakan kepada Nabi Musa, dan Allah katakan kepada Nabi Muhammad, untuk beliau dan juga untuk siapapun yang mengikuti beliau. Karena di surat Al-Muzammil Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu Muhammad qaulan tsaqila, tugas yang berat. Karena itu Allah perintahkan di awalnya qiyamul lail. Kenapa? Untuk menjalankan tugas yang sangat berat, orang harus punya hubungan baik dengan Allah. Kalau nggak punya hubungan baik dengan Allah, isi hidupnya keluhan semua. Semuanya mengeluh. Bukannya orang soleh nggak mengeluh. Ada juga orang soleh yang mengeluh. Tapi kalau nggak punya hubungan baik dengan Allah, akan isinya semuanya ngeluh. Yang pertama kita perbaiki, kita hubungan baik dengan Allah. Bukannya saya tidak mengatakan orang soleh juga ada takut loh. Di Quran Allah bilang, Allah gambarkan malah ketakutan umat Islam ketika mau perang gitu. Allah sampai ludah itu nyangkut di tenggorokan. Nanti kalau panik banget bahkan nggak bisa ngomong. Ya kan ada acara, tiba-tiba panitianya nggak sambutan, yang hadir rektor dan sebagainya. Antum diminta sambutan, nggak bisa ngomong tuh. Nah umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang mulia pernah juga pernah komen kayak gitu. Saya tidak mengatakan setiap orang yang sedih itu kurang imun, enggak. Saya katakan bahwa keyakinan kita kepada Allah dan mengingat kepada Allah itu akan memberikan kekuatan pada kita. Ada orang sakit misalnya, divonis usianya sekian bulan oleh dokter. Tapi kalau dia yakin sama Allah, dan sepanjang dia yakin sama Allah tuh dia meninggal, bukankah itu meninggal yang kita cari ya? Kita meninggal dalam keyakinan pada Allah, kan itu yang kita cari sebenarnya. Ya, jadi setidaknya mungkin apakah sakitnya sembuh? Mungkin enggak juga. Tapi dengan keyakinannya kepada Allah, apa hal terburuk dari sebuah penyakit? Dari sebuah ujian hal paling buruk itu apa? Kan kematian. Dan kalau kita mati dengan membawa keyakinan pada Allah, semua orang-orang soleh dalam Quran itu diuji habis-habisan.
Ada sampai yang mengatakan Maryam tuh sampai ngomong ya laitani mittu qabla hadza. Kata Maryam, aduh, kalau sebelum kejadian ini saya mati, mungkin lebih baik tuh. Aku nasyan mansia, atau saya menjadi orang yang nggak pernah dikenal sama sekali. Orang sesolihah Maryam, Allah bilang wa kanat minal qanitin, bukan qanitat. Allah bilang Maryam itu termasuk di antara orang yang qanitin. Padahal Maryam itu perempuan, harusnya qanitat. Kenapa? Barisannya Maryam itu sejajar dengan para nabi, qanitin, laki-laki juga. Maryam itu role model untuk perempuan dan untuk laki-laki. Tapi orang sehebat itu pernah ngomong, dan ngomongannya diabadikan dalam surat yang namanya nama dirinya sendiri, surat Maryam. Ya laitani mittu qabla hadza. Kalau sebelum kejadian ini aku meninggal aja. Atau aku itu nasyan mansia, atau nggak pernah orang mengenal namaku. Mungkin lebih baik itu. Artinya orang-orang soleh juga ada, tertekan juga, sedih juga ada. Tapi yang tidak bergeser bagi mereka adalah keyakinan mereka pada Allah. Itu nggak pernah geser. Itu nggak pernah geser dari orang-orang itu. Sedih pasti, kita manusiawi. Kemudian Allah katakan wa aqimis sholata lidzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma sa'a. Allah katakan inna sa'ah, sesungguhnya waktu itu, hari kiamat itu, sa'ah hari kiamat. Tapi Allah tidak mengatakan hari kiamat. Allah mengatakan sa'ah. Kalau dalam bahasa Arab hari ini sa'ah dan yaum berbeda. Yaum artinya hari, sa'ah artinya jam. Jadi kalau orang ngomong jam itu lebih dekat daripada ngomong hari. Ya kan, teman-teman, kita nanti berangkat hari Senin. Oh, itu masih berapa hari lagi. Tapi kalau saya bilang nanti kita berangkat jam 2, oh itu udah deket tuh. Allah katakan hari kiamat itu inna sa'ata atiyatun, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Akadu ukhfiha, hampir-hampir waktu kedatangan itu tidak bisa disembunyikan lagi. Kenapa Allah katakan hari kiamat kepada Nabi Musa? Litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya semua orang paham, termasuk Nabi Musa paham, bahwa setiap orang akan diberikan balasan bima tas'a. Balasan atas apa? Atas apa yang dia usahakan. Jadi Allah tegaskan kepada Nabi Musa sebelum berangkat kepada Fir'aun, poinnya di sini bukan apakah Fir'aun masuk Islam atau enggak, poinnya apa yang kau usahakan. Karena Allah mengatakan litujza kullu nafsin bima tas'a, bukan bima tahsul. Allah memberikan balasan bukan pada hasil, tapi apa yang diusahakan. Kenapa Allah sampaikan itu? Karena Nabi Musa akan mengerjakan mission impossible. Apa kerjaan Nabi Musa? Memberikan dakwah kepada orang seperti bukan orang seperti Fir'aun, kepada Fir'aun beneran. Fir'aun itu sampai, dan Allah tahu matinya Fir'aun itu mati kafir. Dan Allah berikan tugas ini kepada Nabi Musa. Poinnya bukan tentang kesuksesan di akhir, tapi apa yang kita usahakan hari ini. Sama kita juga teman-teman. Di antara kita ada yang saya nggak tahu nih apa visi antum ke depan. Punya keluarga yang dari rumah antum ada anak-anak yang punya keimanan yang kuat pada Allah, tapi dia profesional di bidangnya masing-masing. Ada yang ulama, ada yang dokter, engineer, businessman. Itu mimpi kerjakan. Apakah sampai itu kita akan dibalas bukan dengan hasilnya, tapi dengan usaha kita. Karena kalau dibalas berdasarkan hasil, wah, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. Hampir 1000 tahun kata Allah. 1000 kurang 50. 950 tahun berdakwah. Yang ikut dakwahnya Nabi Nuh itu berapa orang? Itu dikit banget. Saya nggak tahu jumlah pastinya. Pastinya lebih sedikit daripada jamaah ustadz-ustadz besar hari ini. Tapi apakah ustadz-ustadz hari ini itu lebih baik dari Nabi Nuh? Enggak. Karena Allah hanya akan memberi balasan bukan pada hasil di akhir, tapi pada usaha yang dia lakukan. Kita punya ikhtiar apapun. Saya terlahir dari keluarga yang tidak baik, Ustadz. Bapak begini, ibu begini. Tapi saya ingin punya keluarga yang baik, anak-anak yang soleh-solihah. Ya, kerjakan. Nabi Ibrahim lahir dari bapak yang kafir tuh. Dan Nabi Ibrahim adalah bapak bagi kita semua. Nabi Ibrahim bapaknya kafir, Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Artinya banyak di antara kita memberikan vonis masa depan kita karena masa lalu. Enggak juga. Oh, saya terlalu banyak dosa, sepertinya enggak. Nabi Musa membunuh orang. Jadi nabi, dan kisah membunuh orangnya Allah kisahkan dalam Quran. Allah nggak malu mengisahkan itu. Biasanya antum kalau punya kenal teman baik, antum kenalkan ke di sini, ini teman saya. Antum tahu dia punya keburukan, tapi cerita itu antum nggak ceritain.
Antum ceritain yang baiknya saja. Masya Allah teman saya ini boncengin saya dari rumah sampai ke sini setiap hari ngaji. Antum tahu dia punya keburukan, antum sembunyikan. Allah sangat kenal, sangat sayang dengan Nabi Musa. Allah sebutkan Nabi Musa pernah bunuh orang. Itu bukti rahmatnya Allah luar biasa. Cinta dan kasihnya Allah itu luar biasa. Allah inginkan Nabi Musa dan kita semua, Allah ingin kita fokus pada usaha yang kita lakukan. Semua proyek yang kita lakukan, kita usahakan targetnya apa, planningnya bagaimana, sebaik mungkin diusahakan. Dan Allah akan balasi setiap lelah itu. Mau berhasil ataupun enggak itu bodo amat. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Setiap jiwa akan diberikan balasan dengan apapun yang dia issa'a, dia usahakan, dia ikhtiarkan. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka jangan sampai engkau Musa dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Wattaba'a hawahu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, fatarda, maka kalau engkau dipalingkan oleh mereka engkau akan binasa. Artinya Nabi Musa akan menghadapi tugas yang sangat berat. Sepanjang tugas itu, nah nanti saya kasih spoiler lah kejadian Nabi Musa nanti akan di Fir'aun itu. Nabi Musa ini nanti akan menghadapi Fir'aun. Dan kalau Nabi Musa masuk ke Mesir, antum tahu opini yang sudah digiring di Mesir apa? Musa membunuh orang. Musa kabur dari Mesir. Dia buronan di kerajaan. Ketika dia masuk ke Mesir, itu semua orang akan mengatakan pembunuh dan lain sebagainya. Nanti Nabi Musa mengatakan, nanti Nabi Musa minta Nabi Harun, minta partner, minta doa pada Allah. Nah, kalau Nabi Musa fokus pada orang-orang yang ngomong itu, akhirnya tugas Nabi Musa yang sangat besar untuk berdakwah kepada Fir'aun gak akan kesampaian. Di antara kita banyak Allah berikan potensi sangat besar untuk diri kita. Di antara antum mungkin ada yang mungkin 30 tahun lagi jadi ulama besar. Di tangan antum bisa jadi banyak orang Kristen, orang Yahudi masuk Islam. Enggak ada yang tutup kemungkinan. Di antara antum di sini ada yang mungkin masih dagang online kecil-kecilan gitu. Siapa tahu nanti menjadi pebisnis sangat besar. Yang dari bisnis antum itu bisa banyak pesantren hidup. Bisa banyak hafiz Quran, bisa menghafal Quran, menyelesaikan Quran karena pesantren yang antum bina. Bisa di antara antum bisa jadi menjadi seorang engineer, ilmuwan sangat besar yang hadir di sini. Tapi kalau antum fokus pada apa yang orang omongin tentang diri antum di masa lalu, itu tuh akan jauh sekali. Dan semakin sering kita memvonis, enggak, saya sesuai dengan ucapan orang kepada saya. Kata Allah kepada Musa, wa fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jangan sampai orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat ini membuat kamu tersingkir dari visi yang besar di hari kiamat. Apa visi besar di hari kiamat? Di hari kiamat Nabi Musa akan dapat balasan dari apa yang dari apa yang dia usahakan. Jangan sampai dengan orang yang enggak beriman dengan itu memalingkan kamu dari situ. Wattaba'a hawahu, dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Orang kalau sudah tidak punya iman pada Allah dan hari akhir, hasilnya dia hanya akan ikuti hawa nafsunya. Sifat asli manusia itu sifatnya pasti ada maunya, pasti, enggak mungkin enggak. Mau sesoleh apapun pasti ada mau, itu sifat asli manusia. Manusia itu enggak ada yang kerja tanpa pamrih, itu bohong. Semua manusia bekerja pasti ada harapan yang dia dapatkan untuk dirinya. Itu sifat asli manusia. Karena itu Allah atur caranya bagaimana supaya sifat asli itu bisa disalurkan. Allah berikan balasan nanti di akhirat. Dan kalau orang berhenti mengharap balasan nanti di akhirat atas apa yang dia lakukan, dia hanya akan berharap apa? Dia akan berharap nafsunya saja. Apa hawanya? Popularitas, gaji, uang, macam-macam itu. Paham ya? Orang itu sifat asli manusia, mustahil, insentif. Itu sifat dasar manusia dalam psikologi itu. Manusia itu pasti butuh insentif. Apapun dilakukan pasti perlu. Dia pasti perlu sesuatu yang dia dapatkan baru dia mau melakukan itu. Kalau enggak, dia enggak akan pernah melakukan itu. Quran mengatur itu dengan apa? Allah berikan imbalan yang sangat besar. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Nanti di hari kiamat setiap orang itu akan diberi balasan. Dengan apa dia dapat balasan? Dengan semua usahanya hari ini. Dan kalau orang bermindset seperti itu, dia akan berusaha disaksikan orang ataupun gak disaksikan orang, dipuji orang ataupun dihina orang. Dia berbuat baik dibilang berbuat buruk, dia gak ngapa-ngapain dibilang bikin salah. Kalau fokusnya pada hari akhirat itu, di hari kiamat itu gak akan ada masalah. Walaupun itu melukai hati ya. Ucapan manusia itu pasti melukai hati kita. Rasul sendiri merasa Allah tahu bahwa itu menjadi beban bagi Nabi Muhammad mendengar ucapan orang-orang musyrik. Apalagi bagi kita yang tidak sekuat Nabi. Tapi setidaknya itu tidak akan begitu berat bagi kita kalau kita harap setiap lelah saya, itu pasti di hari kiamat Allah akan balas.
Hari ini saya kadang-kadang miris melihat ibu-ibu mencurhatkan, oh anak begini begitu. Udah jalani aja, nggak usah dicurhatan di sosial media. Nggak akan dapat apa-apa juga. Kalau ada teman cerita, ngobrol-ngobrol cerita, semoga saling menguatkan. Fatalnya dia ceritakan itu, di komen itu saling mengeluh semuanya. Wah, keluhan itu mengkristal itu. Dan semua orang merasa, kok saya begini, kok Allah begini. Itu paling banyak perempuan. Kenapa saya bilang perempuan? Karena perempuan paling banyak pekerjaan yang tidak diakui oleh dunia. Saya duduk di hari ini seperti ini dengan belajar dan lain sebagainya. Semuanya kebanyakan kebaikan ibu saya. Saya lahir dari perut ibu saya dan lain sebagainya. Tapi di belakang nama saya nama almarhum ayah saya. Fitrian Qadir, Abdul Qadir nama ayah saya. Orang nggak kenal dengan ibu saya. Jasa ayah saya juga banyak. Tapi ibu saya mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan saya. Ya kan, perempuan paling banyak, dan hari ini perempuan terobsesi untuk mencurhatkan kehidupannya di sosial media, dan ada orang yang menjadi leader untuk itu. Diikuti oleh orang-orang lain tuh. Akhirnya banyak orang benci punya anak, punya anak tuh menyusahkan. Emang anak saya 3. Tapi jalan nih. Karena kita punya impian masing-masing kita itu. Tapi zaman sekarang nggak mungkin anak soleh, Ustaz. Kan antum ngomong hasil. Allah ngomong di hari akhirat Allah akan berikan balasan atas apa yang saya usahakan, bukan yang saya hasilkan. Apakah saya yakin 100% nanti 20 tahun lagi anak saya jadi anak soleh solehah? Saya berdoa pada Allah ingin seperti itu. Apakah pasti? Nggak jamin. Tapi ikhtiar kita selalu seperti itu. Kalau nggak banyak yang berantakan, karena itu child free itu bukan masalah ekonomi, masalah akidah sebenarnya. Kalau orang milih nggak punya anak karena ekonomi, orang-orang miskin itu anaknya banyak, sampai disuruh vasektomi itu sama KDM. Bukan masalah ekonomi sebenarnya, masalah akidah, masalah keyakinan. Kalau orang anak banyak terlantar berarti masalah etos kerja, itu masalah lainnya. Dia yakin kan banyak anak banyak rezeki. Itu belum selesai kalimatnya. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Ya berarti kan setiap kita harus cari rezeki, kan Allah balas lagi di akhirat. Ya kan kalau anak satu gampang, karena saya anak satu main ke Bandung, main kemana-mana sama, waktu itu saya masih tinggal di Depok ya, main kemana sama istri saya. Setelah anak 2, setelah anak 3 belas saya nggak kemana-mana sama istri saya. Susah bawa anak 3 pakai motor itu, bisa masuk TV saya, seviral kan. So apa bapak ibu anak 3 kan berangkat dari Jakarta motoran ke Bandung gitu kan, saya cepat viral, cepat terkenal. Tapi Allah mengatakan setiap usaha itu, setiap pekerjaan itu pasti akan Allah akan balas. Tapi kalau kita sibuk dipalingkan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, hanya butuh validasi dari orang lain. Wattaba' hawahu fatarda, dan dia akan mengikuti hawa nafsunya. Fatarda, Allah bilang ke Nabi Musa pun akan binasa. Jangankan kita, orang selevel Nabi Musa pun akan binasa. Kemudian Allah katakan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nah, ini berubah teman-teman. Gaya komunikasi di ayat ini berubah. Tadi Allah mengatakan innani anallah. Innaka bil wadil ikhla'na alaik, buka sandalmu, kamu berada di lembah yang sangat suci. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Itu Allah bicara tentang keagungannya itu. Itu sepertinya jarak Allah dan Nabi Musa itu jauh sekali. Nabi Musa sini, Allah maha luar biasa. Tiba-tiba Allah mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu di tangan kananmu apa Musa? Dan dari awal coba lihat ya, kalimat sebelumnya selalu ya Musa, ikhla'na alaik. Apa bedanya kalau sebut nama di awal dengan sebut nama di akhir? Misalnya, Kang, nama antum siapa Kang? Kang Sidik. Kang Sidik, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Kang Sidik? Antum merasa lebih bersahabat yang pertama apa yang kedua? Yang kedua kan? Karena kalau pakai yang kedua itu kayak anak ngomong ke bapaknya, ayah minta duit ya. Tapi kalau bos ngomong ke anak buahnya, kamu selesaikan pekerjaan, Kang Sidik selesaikan pekerjaan ya. Iya kan? Kalau di akhir itu cenderung kasih sayang lebih tinggi. Kalau kita ngomong, saya ketemu dengan orang yang lebih tua dari saya, gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Pak, kabarnya Pak. Oh ya Pak, alhamdulillah Pak. Tapi kalau saya umur-umuran, sehat bro. Bahkan saya panggil dia itu cuma sekali doang, saya nggak ngomong-ngomong lagi tuh. Saya sebut namanya sekali doang di awal. Mas Sidik sehat. Udah, saya nggak mau. Antum gini nggak ada lagi tuh. Tapi kalau di akhir itu kasih sayang. Dan Allah coba ngomongnya Allah tuh wa matilka biyaminika ya Musa. Allah memberikan satu. Nah ini komunikasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan keagungan dan hubungan kedekatan. Di awal Allah bicara tentang keagungan Allah.
Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada ilah di planet, di alam semesta ini kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku, menghambalah kepadaku. Di sini Allah bicara tentang kedekatan Allah dan hambanya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Coba jawaban Nabi Musa apa? Kata Nabi Musa, qala, padahal Allah kan tahu ya. Allah tahu kan apa yang di tangan Nabi Musa kan? Karena di ayat sebelumnya itu Allah fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu mana yang tersembunyi, mana yang terlihatkan atau tersembunyi. Kenapa Allah nanya itu? Allah menunjukkan bahwa kedekatan Allah dan hambanya. Kata Nabi Musa, ini saya baca ayat ini dan mendengar penjelasan ulama tentang ayat ini unik kan. Kata Nabi Musa, qala hiya asaya. Allah bilang, yang di tangan kananmu itu apa Musa? Kata Musa, oh ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha. Aku kadang-kadang nyender dengan tongkat ini. Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Dan kadang-kadang tongkat ini saya pakai untuk ada pohon atau daun-daunan, saya pukul daunnya turun, itu ghanamnya, ternaknya makan itu. Kemudian waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan saya masih punya ma'arib. Ma'arib itu dikata irbu. Irbu itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang keren. Artinya Allah bilang ke Nabi Musa, atau gini ya, saya waktu itu beliin anak saya Lego. Saya beliin Lego, terus dia pasang Lego itu, dan setelah 2 hari berikutnya, sehari berikutnya selesai, 1 hari selesai. Anak-anak itu cepat sekali tuh. Kalau dikasih ke saya mungkin sebulan belum selesai. Kecil Lego itu, nggak sampai 1 hari. Saya beliin, asar paketnya datang, maghrib udah selesai dia bikin. Isa saya tanya, ini apa yang udah kan? Apa udah ini? Oh dia jelasin tuh. Ini ya, ini Lego ini dah. Lego ini bisa jadi robot ya. Dia keluarin buku manual, kan ada manual. Dia bilang, ini ada nih ya. Ini ada yang bisa jadi pesawat ya. Ini kalau ini di otak lagi, ini bisa jadi mobil. Ini bisa jadi robot lagi, bisa jadi robot yang lain. Oh berarti robotnya kalau dihancurin bisa jadi, iya bisa. Tapi saya nggak mau hancurin. Terus gimana kalau mau jadi mobil? Ayah beliin 1 lagi. Kenapa anak saya menjelaskan begitu banyak? Padahal saya cuma nanya doang. Ini robot dia jelasin, buku manualnya dia ambil. Itu kan kedekatan orang tua dan anak ya. Antum lihat di sini Allah dan Nabi Musa bicara seperti kayak gitu nggak nuansanya? Itu di tangan kamu apa Musa? Oh di tangan saya ini tongkat ya Allah. Tongkat ini fungsinya pertama kadang saya pakai untuk jalan. Kedua kadang saya nyender dengan tongkat ini. Ketiga saya pukul itu ternak saya bisa makan dengan tongkat ini. Keempat ada berapa sih hal-hal istimewa lewat tongkat yang antum jelasin? Bisa kalau antum ada HP, orang tanya HP, oh HP baru, oh iya ini bisa aplikasi ini. Antum bisa ngomong 2 jam tentang aplikasi HP. Tapi kalau kayu apa sih yang antum menjelaskan dengan kayu? Dan Nabi Musa mengatakan waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan ada juga fungsi-fungsi yang lain. Apa sih fungsi lain selain tongkat untuk nyender, untuk jalan, untuk mukul itu? Ini menunjukkan kehangatan. Allah tidak kisahkan semua dialog. Apakah ini semua dialog saya nggak tahu. Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab yang berisi panduan. Tapi dari sini kita lihat ada nuansa hubungan Allah dengan hambanya. Satu, Allah yang maha agung dengan hamba yang manusia yang seorang hamba. Yang kedua, hubungan yang sangat dekat antara Allah dan hambanya. Itu kan kontras. Dan itu ada dalam satu komunikasi. Nah itulah nanti antum menjadi orang tua atau sudah jadi orang tua, itu hal yang perlu seni kalau menjadi orang tua. Kita sebagai ayah misalnya harus akrab dengan anak. Dan saya juga merangkap sebagai guru. Saya bilang teman-teman yang sama-sama guru, saya guru SD teman-teman. Sama anak SD ini, kita tuh harus akrab dengan anak SD. Tapi kalau terlalu akrab, dia nggak punya adab sama kita. Itu ada balance di tengah-tengah itu. Kalau antum terlalu jauh dengan anak-anak SD, antum nggak kenal dengan mereka. Itu semua ilmu cuma formalitas. Siap Ustaz, di belakang nggak dikerjain. Tapi kalau terlalu dekat, kita dengan kenal sekali dengan anak-anak itu. Oh, anak itu sifatnya itu, oh anak ini masih suka ngompol, oh anak ini begini, oh anak ini nontonnya Roblox terus, oh anak ini main HP terus di rumahnya. Kita sampai tahu tuh, karena dia akan cerita tuh. Cerita semua game yang dia mainkan, semua game yang dia, kan anak-anak sekarang tuh saya baru tahu tuh dari murid-murid. Dulu di zaman kita itu, main game itu buang-buang waktu, zaman saya. Sekarang ada yang lebih fatal, orang nonton orang main game. Dan itu sampai viewersnya saya lihat videonya tuh, itu pas tayang itu yang nonton tuh sampai ribuan jumlahnya. Buat kita dulu zaman saya ya, kalau orang main PS dia nonton itu di tongkrongan pecundang gitu udah. Pokoknya yang disuruh ngambil air tuh. Sekarang ada orang yang kerjanya cuma nonton orang main game.
Oh, standar kita jatuh. Tapi saya itu tahu dari mana? Tahu dari anak-anak. Tapi kadang kalau kita terlalu akrab juga, anak-anak main game depan kita. Ya jangan main game, tenang aja Ustaz, santai aja Ustaz. Itu harus balance itu, harus ada seni di situ. Allah mengajarkan itu. Allah antara komunikasi kita dengan Allah, Allah itu maha agung. Tapi kalau Allah itu maha kuasa, semua kita takut. Tapi Allah juga bertanya kepada Nabi, itu apa di tongkatmu itu? Oh, tongkat fungsinya ini. Allah itu juga maha pengampun. Tapi kalau kita tahu Allah maha pengampun semua, kadang-kadang orang manfaatkan itu untuk bikin maksiat terus. Karena ada orang kalau kata Ibnu Qayyim itu kan gharur, orang yang tertipu, maghrur. Orang yang tertipu dengan pengampunnya Allah. Dia pikir bikin aja maksiat dulu, nanti Allah ampuni, nanti Allah ampuni, nanti Allah ampuni, nanti Allah ampuni. Firaun di akhir hidupnya minta ampun sama Allah. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat selesai. Jadi komunikasi kita dengan Allah, Allah itu maha agung. Dan karena keagungan Allah itu sebenarnya kita harusnya tenang. Karena Allah yang maha agung itu juga yang maha menyayangi, maha merahmati, maha mencintai kita. Itu nikmat buat kita kan spesifik. Dari semua hamba Allah di muka bumi banyak sekali kan. Yang lebih soleh dari kita tuh luar biasa banyaknya. Kenapa nikmat buat masing-masing kita sangat spesifik? Karena cintanya Allah. Sementara Allah tuh ngurusin alam semesta yang luar biasa luas. Komunikasi kita dengan Allah satu komunikasi keagungan dari hamba kepada Allah, tapi dua komunikasi kedekatan antara sayangnya cintanya seorang Rabb yang Ghafur kepada hambanya. Itu seimbang di situ. Dan itu Allah sebutkan kepada Nabi Musa. Kemudian kata Allah, qala alqiha ya Musa. Baru ini training. Kenapa? Kata Allah, alqiha, lemparkanlah tongkatmu itu wahai Musa. Beringan ini apa namanya? Gladi resik. Sebelum nanti ketemu Firaun kan kepake tongkat itu kan. Lemparlah tongkat itu wahai Musa, fa'alqaha, maka Musa melemparkannya, fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi hayyah tas'a. Hayyah yang dalam Quran ada setidaknya 3 nama ular. Satu hayyatun, yang kedua tha'ban atau tha'ban orang Arab sebutnya, yang ketiga jan. Kalau hayyatun itu ular yang berbisa. Kayak kobra misalnya. Ular tas'a itu ngelihat. Kalau tha'ban itu ular yang kekuatannya bukan pada bisanya, tapi pada fisiknya. Kayak anaconda lah. Anaconda itu punya bisa enggak sih? Enggak punya. Dia itu kalau membunuh mangsanya, dia lilit kuatnya. Itu tha'ban dalam bahasa Arab, itu tha'ban. Nanti ada jan. Itu ular yang kayak iblis. Itu cuma dari neraka. Nah, Allah katakan ularnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi ular tas'a. Dan ular tas'a itu berarti kan ini kalau hayyatun, disebut hayyatun, dia kata hayyun, kehidupan. Karena ular ini kalau kena patok, hayyun itu habis. Hayyun itu artinya kehidupan. King cobra itu kalau dipatok itu enggak nunggu hari mati. Disebut dengan hayyun sama orang hayyatun, orang Arab hayyatun itu. Dari kata hayy itu artinya hidup. Kenapa orang Arab sebut ular itu sebagai hayyun? Karena kalau kena ular itu kehidupan itu selesai, karir selesai udah. Hilang tuh gitu. Nah, hayyatun dan enggak cuma hayyatun saja, tapi dia tas'a. Gesit. Kemudian Allah mengatakan, qala khudha wa la takhaf. Ambillah ular itu dan jangan takut. Coba itu. Saya berpikir Allah harusnya bilang wala takhaf khudha. Jangan takut, ambillah. Logikanya kan harusnya jangan takut dulu baru ambil kan? Iya kan, kalau kita misalnya takut apa ya? Takut pegang ular. Kalimat Allah tuh khudha, ambil. Yang kedua baru jangan takut, wala takhaf. Nah, ini urutannya jadi penting. Ulama itu membahas urutan itu luar biasa. Kalau bahas ada urutan dalam Quran sama ulama dikaji. Karena enggak mungkin urutan ini Allah pilih random aja. Enggak penting, yang penting salah satunya ambil saja. Kalau untuk perintah Allah, kata Allah itu pertama kerjain dulu aja. Cemasnya belakangan. Ada orang, mohon maaf, misalnya dia pacaran hari ini kan sudah normalisasi ya. Saking normalisasi pacaran itu bahkan orang enggak pacaran dianggap enggak normal. Ada biasanya yang kalau hubungan seperti itu yang korban biasanya perempuan. Perempuan lebih banyak jadi korban daripada laki-laki. Itu Quran mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Allah darukan pezina perempuan baru laki-laki. Karena sanksi sosialnya dan sanksi tekanan psikisnya itu dari zaman dulu sampai hari kiamat akan tetap perempuan lebih berat ujiannya.
Dia pacaran, ada hubungan gak halal, dan setelah dia ngaji dia tahu, ini saya berlangsung di sini gak bisa. Tapi kalau saya putus dengan dia, saya minta putus, saya nggak tahu saya dapat, ada nggak orang yang mau sama saya dengan keadaan saya seperti ini dan seterusnya. Kalau sama Allah, ini kan kita ngomong aturan Allah, kata Allah kerjain dulu, takutnya belakangan. Paham ya teman-teman? Kan ada cukup banyak, saya banyak interaksi dengan anak-anak muda. Di antara permasalahan kenapa masih pacaran setelah ngaji, saya kalau nggak jalan sama dia, saya nggak tahu ada laki-laki yang mau sama saya atau enggak. Saya punya pengalaman dengan dia dan sebagainya. Kata Allah kalau masih begitu, ya sudah tinggalin, selesai. Allah bilang jangan takut belakangan. Satu, kerjain dulu aja. Kayak ini sama Allah nih. Kalau kita sama Allah, kata Allah, Musa, itu ular menakutkan. Ular itu hayatun tas, ular kobra. Dan orang-orang zaman dulu tuh sangat kenal dengan alam. Bukan kayak kita. Kita nggak bisa bedain mana ular yang mematikan, mana yang belut bahkan. Orang-orang sangat dulu itu, karena nggak ada teknologi nggak secanggih hari ini, mereka sangat kenal mana ular mematikan. Pas lihat itu, Nabi Musa jalan kaki loh dari Mesir ke Madian. Madian itu di daerah Khandak hari ini, daerah Arab Saudi hari ini. Dari Mesir ke Arab Saudi, Mesir itu Afrika teman-teman, Arab Saudi itu Asia. Lintas benua itu, Musa berjalan kaki. Berarti kan sudah segala macam ular dia lihat, ular-ular padang pasir kemudian. Dia kayak gitu. Allah bilang, khudha, ambil aja. Wala takhaf, baru belakangan takut. Konsekuensinya diurus. Kalau sama Allah itu, apa Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, taking action aja dulu. Konsekuensinya nanti lurus. Allah mengatakan seperti urusannya sama Allah. Kalau sama manusia oke. Teman-teman kita besok camping ya. Kemana? Ke Gunung Rinjani. Berapa sehari? 10 hari. Ustaz kalau 10 hari oke lah. Kan yang ngomong manusia. Tapi kalau Allah yang ngomong berangkat aja dulu. Nanti di sana gimana? Nah kata Allah kepada Nabi Musa, khudza. Kenapa? Karena Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun. Kalau menghadapi kayak Fir'aun nih, kita tuh overthinkingnya itu lebih over lagi daripada overthinking. Overly overthinking gitu. Itu, ngadapin Fir'aun gimana lah? Wong saya aja buronan di sini. Wong security Mesir aja ketemu sama saya ditangkap nih. Ini saya harus lompat ke atas ketemu Fir'aun itu, yang mengaku Tuhan itu. Kata Allah Nabi Musa, khudha, kerjakan dulu saja. Masalah psikis nanti saya yang urus. Kata Allah, sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan itu kepada bentuk yang di awal. Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra, dan masukkanlah tanganmu kepada janah itu sayap. Kalau punya sayap kayaknya sayapnya numbuh di sini nih. Ada film Silver Hawk dulu. Ada yang tahu enggak sih? Kalau antum tahu Silver Hawk berarti antum kelahiran 80-an itu. Udah senior itu. Dia tuh punya sayap di sini. Nah, watmum yadaka ila janahika takhruj bayda. Maka akan keluar bercahaya, putih bercahaya min ghairi su'in, tanpa cacat, ayatan ukhra, itu ayat yang lain. Linuriyaka min ayatinil kubra. Kami perintahkan itu untuk memperlihatkan kepadamu sebagai ayatina, tanda-tanda ayat-ayat kami yang sangat besar, yang terbesar. Kemudian Allah mengatakan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Baru perintahnya datang. Tadi latihan semua. Jadi setelah Allah berikan latihan kepada Nabi Musa, baru Allah berikan tugas kepada Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun. Nabi Musa itu dikejar polisinya Fir'aun lah. Kata Allah, lompat langsung ke atasnya itu. Itu kisah Nabi Musa ini mengabadi sampai hari kiamat, karena kisahnya itu inspirasi bagi siapapun. Kalau antum punya masalah dengan kroco, pelajarilah kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu punya problem dengan bosnya. Kalau antum bisa selesaikan problem dengan bos, kroco itu gak ada gunanya itu. Gak perlu didengerin, dia akan ngomong aja terus. Dia punya connect langsung ke atasnya itu. Nah, itu kisah Nabi Musa ini abadi sejarahnya, karena kita akan banyak mengambil pelajaran di sini. Dan di akhir Allah katakan idhhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Dan kalau kita lihat tidak pernah ada orang di planet bumi dalam sejarah manapun yang mendapat misi yang sangat challenging ya, atau mission impossible itu seperti Nabi Musa. Ya nggak mungkin seorang Musa menghadapi kerajaan sangat besar. Kerajaan Firaun itu sangat besar dan Firaun itu sangat jenius dalam mendesain kekuasaannya. Kalau ada raja presiden mengaku Tuhan, itu pasti nggak ada negara lain yang sekuat dia. Ada nih presiden ngaku Tuhan, terus dikunjungi sama presiden lain, dia taat yes sir, itu diketawain sama masyarakatnya. Tapi kalau Firaun sampai mengaku Tuhan, berarti di planet bumi kerajaan dia yang paling kuat. Biasanya semua raja-raja lain itu di kakinya dia tuh.
Dan Nabi Musa harus menghadapi seorang diri itu. Awalnya seorang diri, nanti beliau minta teman. Nah, kita cukupkan di sini teman-teman. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang kisah Nabi Musa face off dengan Firaun. Kalau kita orang mau MMA itu kan face off dulu kan. Head to head berhadapan dengan Firaun. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.